Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Febri Luana Anatasha dengan NIM 231614201133, Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 kelas A, Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Wahib Asyari, SAP, MAP. Materi pertama adalah dasar pemikiran dan urgensi PKN. Menurut Somantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintik demokrasi, politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak dalam demokrasi dan mempersiapkan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi kedua adalah dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. 1. Dasar historis. Pendidikan kewarganegaraan pertama kali didirikan oleh organisasi penggerak dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan keinginan untuk menjadi negara yang merdeka. Yang kedua, dasar yuridis. PKN Indonesia lahir sebagai hasil konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Yang ketiga, sosiologis. PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Materi yang ketiga, konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional tanda atau penanda yang membuat Anda berbeda dari orang lain. Identitas biasanya berlaku untuk identitas yang bersifat pribadi dan personal. Sebagai contoh, orang dikenal dengan nama, alamat, jenis kelamin, agama, atribut, yang umumnya disebut identitas diri. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus berusaha memiliki identitas nasional agar negara yang dapat dikenal dan dibedakan dari negara lain. Materi yang keempat adalah dinamika dan tantangan identitas nasional. 1. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah saat ini hilangnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kurangnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lainnya. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan lintas, tindakan serba instan, tidak disiplin, malas merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme telah memudar dan di mana orang kebanyakan mencintai produk bangsa asing daripada produk bangsa sendiri. Lebih bangga dengan prestasi bangsa asing daripada prestasi bangsa sendiri. Lebih menyukai lambang dan simbol asing daripada simbol bangsa sendiri, dan lebih menyanyikan musik asing daripada lagu nasional dan daerah sendiri. Materi kelima yaitu konsep dan urgensi integritas nasional. Sebuah bangsa selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman penduduknya agar mereka memiliki rasa persatuan, keinginan untuk bersatu, dan bersedia membangun kesejahteraan bersama. Integritas nasional dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu terminologi dan etimologi. Pengertian etimologi integritas nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukan
Etimologi adalah bidang yang mempelajari asal-usul kata, sejarah, dan perubahannya. Dan materi yang terakhir, landasan integritas nasional. 1. Perkembangan sejarah integritas di Indonesia menurut Suroyo 2002 dan 3. Mode dalam integrasi dalam sejarah dan perkembangan integrasi Indonesia, yakni mode ini integrasi Imperium Majapahit, struktur kemaharajaan berpusat di satu tempat konsentris. Pertama adalah wilayah inti Kerajaan Nagaragung, yaitu Pulau Jawa dan Madura, yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris yang kedua adalah wilayah di luar Jawa yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom, disebut mancanegara dan pesisiran. Mode integrasi kolonial disebut dengan integrasi, dan wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad dengan wilayah rentang dari Sabang sampai Merauke. Model integrasi nasional Indonesia merupakan proses berintegrasi bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. 2. Pengembangan integrasi Indonesia. Faktor yang menentukan suatu tingkatan integrasi suatu negara adalah 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. 5. Kesempatan membangun ekonomi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, sebelum mengakhiri video ini, saya ingin memperkenalkan kampus Universitas Muhammad Nasir. Kampus Universitas Muhammad Nasir ini memiliki 10 program studi, yaitu D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Keperawatan, S1 Farmasi, S1 Gizi, S1 Hukum, S1 Akuntansi, Profesi Nurse, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Administrasi Publik, dan memiliki 6 rumah sakit. Jika rekan-rekan yang ingin mengetahui kampus kami lebih dalam, boleh lihat Instagram Universitas Muhammad Nasir. Saya akhiri, jika ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.